Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang diet saluran cerna bawah. Apa saja sih yang termasuk saluran cerna bawah? Yaitu usus besar, rektum, dan anus. Kemudian penyakit apa saja sih yang dapat menyerang saluran cerna bawah? Yaitu diare, colitis, inflammatory bowel disease, dan diverticulosis. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan diet, yaitu memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit, mengganti kehilangan zat gizi dan memperbaiki status gizi yang kurang, mencegah iritasi dan inflamasi lebih lanjut, dan mengistirahatkan usus pada masa akut. Adapun syarat dan prinsip diet yaitu energi sesuai kebutuhan, protein diberikan sesuai kebutuhan 10-15% dari total energi, lemak cukup 20-25% dari kebutuhan, karbohidrat cukup sisa dari total kebutuhan energi, menghindari makanan serat tinggi, menghindari produk susu, daging berserat, mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil dengan frekuensi sering. Oke, sekarang kita masuk pada diet diare. Diare merupakan gangguan saluran cerna yang sering terjadi pada bayi dan anak, yaitu buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair. Kemudian tujuan pemberian makan pada diare, memberikan makanan yang tidak memberatkan saluran cerna, mengganti zat gizi yang hilang, mencegah dan mengurangi resiko dehidrasi. Kemudian syarat dietnya, energi diberikan sesuai kebutuhan, protein 10-15% dari kebutuhan energi, lemak cukup 20-25%, karbohidrat cukup. Dalam masa akut, pasien dipuasakan dan diberi makanan parenteral. Segera mungkin diberikan makanan per oral apabila kondisi klinis membaik dengan memberi secara bertahap. Selanjutnya, colitis ulcerativa, yaitu peradangan pada rektum dan kolon yang terutama mengenai lapisan mukosa usus besar dan menyebar ke seluruh daerah yang terkena. Kemudian inflammatory bowel disease, yaitu pada penyakit ini peradangan terutama pada ileum dan usus besar dengan gejala diare, disertai darah dan lendir, nyeri abdomen, berat badan berkurang, nafsu makan berkurang, demam, steatorea, adanya lemak dalam feses. Indikasi pemberian, tujuan, dan syarat pada penyakit IBD adalah sesuai dengan gejala penyakit dapat diberikan makanan cair, lunak, biasa, atau diet rendah sisa dengan modifikasi rendah laktosa atau menggunakan lemak trigliserida rantai sedang. Tujuannya ialah memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, mengganti kehilangan zat gizi dan memperbaiki status gizi kurang, mencegah iritasi dan inflamasi lebih lanjut, mengistirahatkan usus pada masa akut. Kemudian syaratnya adalah pada fase akut dipuasakan dan diberi makanan secara parenteral saja. Bila fase akut teratasi, pasien diberikan makanan secara bertahap, mulai dari bentuk cair, per oral maupun enteral, kemudian meningkat menjadi diet rendah sisa dan rendah serat. Yang ketiga, cukup cairan dan elektrolit, menghindari makanan yang menimbulkan gas, kemudian sisa rendah dan secara bertahap kembali ke makanan biasa. Kemudian lanjut, divertikulus ialah merupakan peradangan yang terjadi akibat penumpukan sisa makanan pada divertikulus. Tujuan dan syarat diet pada penyakit divertikulus, tujuan dietnya ialah mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi, mencegah akibat laksatif dari makanan berserat tinggi. Syarat dietnya, asupan energi dan zat gizi cukup. Bila ada pendarahan, mulai dengan makanan cair jernih. Makanan diberikan secara bertahap mulai dari diet sisa rendah 1, hindari makanan yang banyak mengandung biji-bijian kecil seperti tomat, jambu biji, stroberi. Berikan makanan bebas atau rendah laktosa jika ada malabsorpsi lemak atau intoleransi laktosa. Banyak minum untuk mencegah konstipasi. Nah, setelah materi tadi, di sini saya akan memberikan contoh kasus, yaitu seorang anak perempuan berusia 2 tahun 2 bulan dengan tinggi badan 98 cm dan berat badan 9 kg. Masuk ke rumah sakit dengan keluhan sakit perut dengan BAB sehari 4-6 kali semenjak 2 hari. Diagnosa pasien adalah diare. Pasien mengalami mual muntah sehingga pasien hanya memakan sedikit. Buatlah menu sehari pada pasien diare tersebut. Berikut saya akan menampilkan contoh menu seharinya, yaitu dimulai dari menu pagi, bubur sarin, telur ceplok air, susu kedelai, selingan, puding maizena teh. Siang, nasi tim, sup ayam, tempe bacem, tumis wortel. Selingan sore, kentang puree. Malam, nasi tim, ikan masak kuning, pepes tahu, tumis buncis muda, dan jus apel. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.